البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي rahimahullahu ta'ala, Al-Babus Sadis wal Arba'un Ba'dal Mi'ah 146. Bab istihbabi su'ali ahlil marid an halih. Bab disukainya orang-orang bertanya kepada keluarga si sakit tentang keadaan si sakit, menunjukkan besarnya perhatian dan agar kita tahu apa yang dialami oleh si sakit itu dan seterusnya. Tayyib. Karena mukmin satu sama lain adalah bagaikan satu badan, saling menguatkan. Qal al-hadisus sadis wal khamsun ba'da tis'imi'ah 956. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwfiya fi, di sakit beliau yang dengan sebab sakit itu beliau meninggal dunia. Faqala nas, maka orang-orang bertanya, ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abul Hasan, bagaimana jadinya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal asbaha bihamdillahi bari'an, beliau jadi sembuh dengan memuji Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari. Ini hadisnya panjang, disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr. Ini beliau menyendiri, Imam Bukhari menyendiri. Hadisnya panjang, tapi Imam Nawawi hanya mengambil bagian yang diperlukan di sini. Dan boleh memang menurut pendapat yang rajih dalam mustalah, boleh untuk membagi-bagi hadis apabila memungkinkan untuk dibagi dan tidak menimbulkan kerusakan makna kalau dibagi-bagi, dipisah-pisah. Baik. Di sini Abdul Abbas Abdullah ibnu Abbas al-Hashimi radhiyallahu anhu turjumanul Quran menyebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin yang keempat, makruf beliau dengan berbagai kemuliaan beliau, kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi untuk apa itu, menjenguk atau membantu ini dan itu, karena sebagai menantu beliau, membantu Rasulullah, sekaligus juga membantu istrinya yang merupakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengurusi sakitnya Nabi dan seterusnya. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, semua Khulafaur Rasyidin yang empat mereka adalah khodimnya Nabi, membantu Nabi, sebagai pembantu Nabi ini dan itu dan seterusnya, termasuk Ali bin Abi Thalib di sini. Maka tidak heran beliau keluar dari rumah Rasulullah, padahal jelas itu bukan rumahnya Ali. Waktu itu Rasulullah di mana? Wallahu a'lam. Boleh jadi adalah di rumah Aisyah, karena di sakit yang terakhir Rasulullah ingin untuk beliau dirawat di rumah Aisyah. Fi wajaih, alam, apakah fi di sini fi dzarfiyah, yaitu di masa sakitnya beliau, dan itu yang lebih kuat berlainan dengan fi yang kedua nanti. Dohirnya fi yang pertama adalah fi dzarfiyah, walaupun jelas dzarf dengan harf lain ya, harful jar. Dzarf jelas dia isim, tapi biasa para ulama untuk menjelaskan huruf ini huruf jenis yang mana, huruf yang menunjukkan masa, tempat, atau sifat, atau sebab, ataukah alasan, atau apa. Mereka mengatakan begini-begini. Ini fi di sini boleh jadi fi dzarfiyah, menunjukkan masanya, di masa sakitnya Nabi, bukan di masa sehat. Alladzi tuwfiya fi. Ini fi yang kedua adalah fi sababiyah, yang mana beliau diwafatkan dengan sebab sakit tadi. Yang lain mengatakan tetap sama, fi-nya fi dzarfiyah, yaitu yang beliau nanti diwafatkan di masa sakit yang itu. Faqalan nas, alnya bukan istighraqiyah,
Bukan semua manusia bertanya, tapi ya sekumpulan orang-orang yang ada di Madinah waktu itu. Orang-orang yang itu, orang-orang tertentu. Orang-orang bertanya, ya Abul Hasan. Ini disunahkan untuk memanggil seseorang dengan apa? Kunyahnya, apabila memang dia diketahui atau terkenal dengan kunyahnya. Ada sebagian masyayikh, terutama masyayikh Saudi, yang sering anak dapati, mereka tidak suka bukan tidak suka, tapi apa mungkin sebagai bentuk ketawaduan atau entah budaya yang ada di sana, tradisi, mereka kalau ditanya jarang sekali menampakkan kunyah. Bahkan hatta orang-orang Yaman bilang kepada anak, jarang para masyayikh itu menyebutkan namanya, tapi menyebutkan kunyah, tapi menyebutkan nama. Nanti biasanya percetakannya, bagian percetakan atau yang menyebarkan rekaman baru menuliskan kunyahnya, terutama di Yaman. Kalau yang Saudi malah sangat jarang kita tahu kunyahnya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, dan hatta Syekh Shalih Fauzan jarang disebut dalam rekaman ataupun dalam buku, langsung nama. Demikian pula para masyayikh Jazan, setelah anak tanya baru kunyah saya ini, tapi mereka tidak mau nyebut. Kata orang-orang Yaman bilang yang biasa nyebut kunyah itu malah orang non-Arab, orang Ajam. Orang Ajam biasanya malah berusaha untuk apa? Ikut dohir sunnah mempopulerkan dengan kunyah. Ya sudah, pakai kunyah. Adapun para masyayikh Saudi biasanya dalam bentuk ketawaduan, karena apa? Yang namanya at-takanni ini sebagai bentuk penghormatan. Mereka ingin tawadu, mempopulerkan namanya, bukan kunyahnya. Ada beberapa sudut pandang mungkin yang seperti itu, tetapi dohir-dohir dari hadis-hadis apa itu punya kunyah untuk dipakai, tidak masalah insya Allah yang seperti ini. Kaifa asbaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asbaha di sini boleh jadi maksudnya adalah ad-dukhul fi as-sabah, masuk di waktu pagi, atau asbaha yaitu apa? Yaitu bimakna soro, jadinya. Bagaimana jadinya keadaan Rasulullah, dan ini yang zahir. Karena tidak disebutkan di riwayat-riwayat itu Ali bin Abi Thalib keluarnya di waktu pagi. Jadi tidak jelas apakah maksudnya Rasulullah berpagi-pagi, tapi yang jelas adalah soro. Bagaimana keadaan Nabi jadinya sekarang ini? Nah, inilah yang diinginkan di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu disunahkan untuk orang yang tidak mampu atau terhalangi untuk berkunjung secara langsung, melihat keadaan secara langsung, bertanya kepada ahli keluarganya itu, keluarga orang yang sakit, bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya. Atau seperti kalau kita di hospital, kita tanya kepada dokternya atau kepada para perawat yang di situ, bagaimana keadaan si sakit itu, dan sebagainya. Kata Syekh Utsaimin, ini kalau tidak mampu untuk datang langsung. Kemudian beliau mengatakan termasuk dari nikmat Allah Ta'ala adalah adanya handphone, adanya telepon itu, alat komunikasi, boleh tanya jarak jauh tatkala orangnya berhalangan, tidak mampu untuk melihat langsung. Nah, alat-alat itu membantu, dan ini mendatangkan pahala, menanyakan yang seperti itu, menghidupkan sunnah tadi, dan sekaligus sebagai bentuk apa? Menjalankan hadis-hadis yang menganjurkan untuk memperhatikan keadaan saudara, istilahnya apa? Tafaqud, memeriksa keadaan saudaranya walaupun dari jarak yang jauh. Qala asbaha bihamdillahi bari'a. Asbaha aisara, boleh jadi jadinya beliau itu dalam keadaan sembuh atau baik. Bihamdillah dijelaskan oleh Al-Allamah Ali Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, maknanya adalah asbaha bari'an mutalabbisan bihamdillah. Jadi jar majrur di sini dia posisinya adalah sebagai hal. Kalau menurut mazhab Kufiyun, jar majrur sebagai hal. Atau apa menurut mazhab Basriyun, yaitu jar majrur muta'alliq bihal. Asbaha kainan atau mutalabbisan bihamdillahi bari'an. Bari'an sebagai apa? Sebagai khobar asbaha yang bermakna sara. Jadi ini mengisyaratkan bahwasanya, kata Ali Al-Qari rahimahullah,
kesembuhan itu datangnya adalah dari Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan dokter atau tabib, tapi Allah lah yang menyembuhkan, maka kita memuji Allah. Boleh setelah itu memuji orang-orang yang berjasa, yang Allah takdirkan kesembuhan melalui dia, tapi tetap yang paling utama untuk dipuji, paling berhak adalah Allah Ta'ala. Yang lain sebagai apa, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Cuma sekarang masalahnya, bagaimana Ali mengatakan bari'an? Bari'an maksudnya adalah dari al-buru', yaitu sembuh, atau bari'an minas saqami wal wajah, bebas dari penyakit atau rasa sakit tadi. Bagaimana dikatakan sembuh? Padahal hadisnya mengatakan apa? Sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Kata Ali Al-Qari ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tafaulan, yaitu harapan kepada Allah, menyebutkan yang baik-baik, berharap agar Nabi segera dibebaskan dari sakit itu. Karena kaum muslimin jelas tidak rela untuk berpisah dengan Nabi. Kaum muslimin selalu mengharapkan disertai Nabi dengan berkah dan bimbingan beliau dan seterusnya. Yang pertama adalah tafaul, yaitu harapan yang baik, optimisme, insya Allah nanti sembuh. Atau kemungkinan yang kedua, ini adalah min babi dzon, yaitu persangkaan, yaitu menyangka beliau akan sembuh. Makanya setelah itu malah dibantah oleh oleh siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Hadisnya panjang, karena begitu Abul Hasan Ali mengatakan beliau sudah jadi sembuh, alhamdulillah, langsung dibantah oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, anta Abdul Asa qad ra'aitu Bani Hashim kada wa kada wa kada dan seterusnya, Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib. Sungguh saya telah melihat orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bagaimana kematian mereka, tanda-tanda kematian begini dan seterusnya. Baik, makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali rahimahullah tatkala mensyarah hadis ini menunjukkan keutamaan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kelebihan beliau karena biasa mengurusi ahli keluarga yang mati, kerabat-kerabat atau kabilah yang meninggal dunia. Beliau memiliki firasat, beliau tahu dengan tanda ini menunjukkan ini mau meninggal, bukan mau sembuh yang seperti ini. Karena sudah terbiasa melihat, maka firasatnya kuat. Makanya dia membantah Ali tatkala Ali mengatakan bari'an. Maka ini menguatkan pendapat kedua bahwasanya kalimat bari'an di sini adalah adzon, dan bukan mustahil Ali menyangka Rasulullah sembuh, dan juga sekaligus Ali berharap. Jelas Ali bin Abi Thalib bukan orang yang jahil, jelas beliau ilmunya sangat tinggi. Beliau tidak tega untuk bicara yang buruk-buruk, maka beliau tetap tafaul, tetap punya optimisme dan berharap yang baik kepada Allah Ta'ala. Cuma ya Al-Abbas menjawab sesuai dengan dohirnya. Kalam Ali berlainan dengan tanda-tanda Nabi yang saya lihat itu. Kemudian ceritanya panjang. Ali diajak oleh Abu Thalib untuk Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk masuk bertanya kepada Nabi tentang siapa yang akan menggantikan beliau memimpin umat ini. Ali mengatakan, demi Allah saya tidak akan bertanya kepada Nabi tentang itu. Kata para ulama, ini menunjukkan keutamaan Ali, tahu apa yang harus dilakukan, tidak layak untuk menanyakan yang seperti itu karena beliau khawatir nanti disangka meminta atau begitu mengatakan bukan engkau, akhirnya tak pernah diberi nanti. Ali memilih untuk tidak ikut-ikutan menanyakan masalah itu. Karena baik sangka pada Allah dan pada Nabi, tidak mungkin Allah dan Rasulnya akan menyia-nyiakan perkara seperti ini. Pasti sudah ada isyarat-isyarat tentang siapa yang akan menggantikan beliau memimpin umat dan seterusnya. Inti pembahasannya di sini adalah yaitu disunahkan untuk kaum muslimin kalau tidak mampu menjenguk orang sakit, maka menanyakan bagaimana keadaan si sakit itu, agar lihat apa yang perlu dibantu. Sudah mulai sehat, cuma dia masih susah jalan, kita bantu, mungkin dibelikan alat-alat untuk membantu berjalan, kursi roda atau tongkat. Dia sudah hampir sembuh, cuma dokter suruh untuk minum vitamin C banyak-banyak. Kalau gitu kita carikan vitamin C. Jadi tahu apa yang harus dilakukan kalau tahu keadaannya dan seterusnya.
Ini diantara hikmah dari tafakkur, memeriksa keadaan orang-orang yang sakit dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.